Setelah malam dia Sebelumnya di mendengar Paman deru Sap. desing peluru, kembang api, ini perperangan, dia merasa, waduh ini udah kecil harapan untuk kita bisa bebas karena kita akan kalah. Di Merdeka Utara, itu istana negara sekarang, itu masih ada Jepang-Jepang di situ. Jadi di sebuah rumah di Menteng, berkumpul, yang bahkan tadinya mau dipanggil His Majesty Presiden George Washington, dia nggak mau. Dia bilang, just call me Mr. President. Kepada para pendengar di seluruh dunia, inilah Paman Sap, disiarkan secara langsung di Total Politik dari Illinois, Amerika Serikat. Kepada para ponakan Paman Sap yang menonton channel Total Politik, jangan cuma ditonton, tapi juga di-subscribe. Karena dengan bertambahnya subscriber, Paman tambah semangat untuk membahas hal-hal yang tidak penting bersama Arpud Ariputra. Subscribe, tekan tombol lonceng, dan ting. Wah, thank you, Matt. Ada Tetalu. Ada Tetalu. Makci. Ya. Chicago. Mak Chicago. Wah, ini Tetalu istimewa. Iya. Nih. Wah, ini jadi powerful kita. Yoi. Waduh. Selalu sekarang udah ada adlibs-nya Total Politik. Iya, luar biasa Iya. nih. Udah ada endorse-nya. Iya. Macia, Tetalu Macia. Tetalu Makci ya. Tolong hadir di Iya. cabang-cabang Macia di Jabodetabek. Tetalu Makci ya. Sell not Paris. On the earth. Jadi Tetalu Macia takkan pernah binasa di muka bumi. Iya. Jadi nanti guys, kita endorse dulu. Iya, endorse. Maci akan segera buka di Terminal 3 Bandara. Yoi. Jadi kalau Oke. mau berangkat di Terminal 3, nunggu lama, lapar, turun aja ke bawah ya. Di keluar kedatangan itu ada Maci ya. Maci Atau ini- bagi orang-orang kayak Paman Sap, Ya. kalau lagi pulang ke Indonesia kan pasti ingin cari nasi Padang. Ya. Langsung keluar kiri ada Maci ya. Ya. Minangis entrepreneur ya. Iya, Minangis entrepreneur. Ya. Kita udah pernah bahas American entrepreneur. Iya, benar. Coba Wah, dulu. nikmat ini Paman ya. Onde mande. Ini kayaknya telur Chicago Bebek. Bulls nih. Iya. Telur Luar biasa. banteng ini. Kalau kakek gua dulu gini. Dia ada kumis-kumisnya. Ya. Nah, terus kalau kita lihat di dalam konteks kemerdekaan juga ya di Amerika gitu ya. Kenapa? Ini gue nggak tahu ya. Ini jadi pertanyaan gue lama gitu. Kenapa orang Amerika itu akhirnya bisa menerima lagu kebangsaan tadi gitu? Iya, jadi Gua ngebayanginnya gini. Kenapa mereka nggak nyanyi tapi moment of silence gitu? Jangan-jangan ini nggak terima banget gitu. ya jadi memang gua gak kaget begitu mulai teraktif bersama-sama dengan teman-teman di Amerika dalam kegiatan yang bersifat ada menyanyikan itu ya, apakah di sport ataukah mungkin di acara-acara pemerintahan, itu bukan dinyanyikan bersama. Iya, bukan sing along. Jadi bukan orang nyanyi sama-sama kayak nonton bola, bukan? Satu orang aja singernya. Ya. Nah, misalnya Taylor Swift pernah tuh. Taylor Swift, Ya, pernah misalnya Britney Spears, Ya. misalnya Whitney Houston, Iya. dia nyanyi Beyoncé, di gitu. di Di Liga hall, ya. Super Bowl. seluruh stadion diam, dia nyanyi sendiri. Nanti orang Pernah juga ke Hamed, Nah, karena apa? gitu. Itu tadi dia puisi. Dihayati dia. Oh. Misalnya gini nih. Coba lu hayati ya. Gua sekarang mau baca puisi kemerdekaan. Taruh tangan di sini. Kerawang, Bekasi. Kami yang kini terbaring antara Kerawang, Bekasi. Tidak bisa teriak merdeka dan angkat senjata lagi. Tapi siapakah yang tak mendengar lagi deru kami? Terbayang kami maju dan berdegap hati. Teruskan jiwa kami. Menjaga Bung Karno, menjaga Bung Hatta, menjaga Bung Syahrir. Kami sekarang mayat, tapi adalah kepunyaanmu. Dan seterusnya. Ya, Nah, itu kan lu dengar puisi. Iya, dia puitik Dia tradisinya. puitik. Jadi Oke. puitik, bukan march gitu, bukan, Ya, bukan. Kalau kita Mars ya. Mars Indonesia Raya Ya. Karena
mau lawan kolonialisme, Pak. Ya. Kalau ini kan enggak, ternyata tentara koloni yang menang dalam pertarungan di Baltimore memperebutkan benteng itu. Saya tulis puisi. Ya. Dia menjadi tukang kaba ya. Tukang gabah. Si Francis Ya, ini, tukang si kaba. lawyer ini. Bukan kayak kita kan nggak tukang kaba kalau di Indonesia, memang engage gitu. Ya, itu marching kan untuk Marching. Marching itu untuk mempas semangat. Ya. Oke, kita langsung ke tanya jawab nih Pak Mansam. Dari Mas Mbak Topo. Mas Mbak Topo, Mas Topowan dan Mas Topowati. Mas Topoan, Mas Iya. Topowati. Masyarakat Total politik. politik. Wan dan Wati. Wati. Ya. Nah, yang pertama, apa dasar Trump bilang ledakan di Lebanon adalah serangan? Waduh, Paman nggak pantau informasi. Kan Paman lagi di nggak baca pesawat. berita. Paman lagi di Lagi di udara. Paman belum bisa jawab, nggak tahu Paman. Nanti Paman WA dulu ke White House. Ya. Ke skip Oke. dulu tuh. Yang penting gue bacain aja ya. Bacain aja. Ya. Tanya soal Obamagate dong, dan berapa besar chance Trump untuk menang pemilu November nanti? Susah ya, kan saya udah pernah jelaskan sebelumnya bahwa ini bisa pisau bermata dua. Jadi Obama terlibat politik ini bisa bermata dua karena dalam tradisi politik Amerika mantan pejabat tuh Oh iya, kita pernah tabu bahas untuk itu ya. pernah melakukan kegiatan politik. Iya, George Washington habis memimpin langsung ke kebun anggur. Kebun anggur, Iya. nyiram-nyiram kembang. Ya, iya. Kebun anggur Iya. dan dia nggak Baca-baca buku, baca buku gitu, gitu. ikutan politik. Nah, tiba-tiba Obama karena Demokratnya ambisi untuk mengalahkan Trump, Penasaran ya, lebih tepatnya. penasaran gitu. Jadi segala cara dipakai dan tentunya ini karena Trump itu kan karena antitesa terhadap Obama. Ya. Justru ngingatin lagi yang bagi pemilih Amerika waktu itu kegagalan Obama dalam membangun ekonomi di periode keduanya. Ekonominya lagi turun lah Ya. gitu pasca ada krisis Lehman ekonomi. Brothers itu. Nah, kemudian tapi di sisi yang lain mungkin kehadiran Obama bisa memobilisir orang-orang yang nggak milih. Oke. Kan dianggap kemarin banyak orang liberal yang nggak datang ke TPS karena apatis, sehingga itulah yang menyebabkan kalah secara electoral college di daerah-daerah swing states yang independen itu. Dan ya itu sih, aku pikir ini sebuah cara politik, strategi politik daripada liberal atau demokrat yang mencoba untuk memobilisir orang-orang liberal lebih banyak lagi datang ke TPS. Seperti yang Paman pernah jelaskan, campaign is about talk to the independent voters. House to independent voters. Ya. Jadi karena kalau orang yang udah konservatif ya pasti dipilih Trump. Ya. Kalau orang liberal dia pasti akan pilih lawannya Trump. Dalam hal ini Joe Biden. Kalau- Dan tapi yang terakhir Paman update itu adalah ya Biden udah umumin, sabar, gua akan my vice president pick itu akan gua umumkan dalam beberapa waktu yang dekat dan mungkin seorang perempuan. Nah, jadi walaupun lucu juga, saya lihat para influencer konservatif hajar balik statementnya Biden, itu dianggap seksis gitu kan. Kenapa emangnya? Tapi Iya. gitulah. Amerika kan apa aja diributin gitu ya. Ya kira-kira seperti Lebih parah lagi ya kayaknya. Iya, oh iya, nggak hanya kita aja yang nyinyir, Iya. mereka nyinyir juga. Itu sejak ya seperti Paman lihat kan nanti kita juga udah tayangkan kan bagaimana Paman nyekar ke makamnya Abraham Lincoln. Iya. Orang baik. Orang baik. Iya, orang baik. Ini itu dari Michael Bunardi itu pertanyaannya. Nah, sekarang Michael ini plus 86 ini nomor mana ini plus 86? Mana ya? Kayaknya dia plus 86 nih Oh iya, di nomornya. mana tuh? Nggak tahu Dari gitu. luar negeri Ya. berarti. Kalau Paman Sam punya hak pilih, akan memilih Biden atau Trump? Alasannya untuk Indonesia kemenangan Trump atau Biden yang lebih menguntungkan? Saya lihat sekarang ini kalau saya milih, saya belum milih, belum memutuskan. Ya, Jadi masih ini late lagi voter. voter. Pemilih yang memutuskan tuh di akhir. Lean to Trump tapi. Tapi ngelihat dia terlampau apa namanya gas itu ragu juga gitu. Iya, loh. iya, iya, Ya kan iya. pemimpin tuh perlu agak tenang juga. Iya. Apalagi krisis gini ya. Apalagi krisis. Apalagi dia nyuruh injek
disinfektan ke paru-paru kan. Iya, bukan. Yang terakhir executive order. Oh iya. Untuk apa namanya TikTok Iya. dan apa namanya apa namanya? Iya, itu yang gue juga WeChat. bahas di A1. Kemungkinan terburuk apa yang bisa dihasilkan TikTok? Paling abang gendang. Karena jangan salah, alay-alay Amerika sekarang udah move dari Instagram ke TikTok. Jadi ya, anak-anak SMP, SMA-nya di Amerika itu udah gini-gini sekarang, Pak. Udah nggak main Instagram lagi. Yang dulu tahun 2000-an awal mereka imo-imo gitu ya. Iya, dulu sekarang udah main TikTok. Gimana? Dan tapi sebenarnya gua pikir bukan itu, Trump baper. Karena waktu pertama kali dia melakukan kampanye Campaign rally, di ya, Oklahoma, ya. itu TikTok robot itu registrasi, bro. Registrasi, tahunya nggak ada yang datang. Nggak ada yang datang. Jadi Tiketnya dendam nggak dia. Iya kan, robot-robot TikTok. Sebel sama TikTok ya. Jadi migrasi ini ada kemungkinan politik migrasi alay-alay Amrik dari Instagram ke Bukan TikTok. itu terjadi. Udah terjadi ya? Terjadi. Nanti lihat aja nih. Nih, teman-teman Mas Topo, Mas Topoan, Mas Topowati. Ini. Wah, ini di sini nggak ada Mas Topo, tapi ponakannya Pak Mas. Ini ponakan. Ya, Ya, ini ponakan-ponakan. Nih lihat nih. Berikut ini. Paman Sap. Bagaimana strategi kampanye para calon presiden Amerika di masa pandemi? Ya, Ada kan kemarin sempat Trump dihajar kan soal physical distancing yang ya nggak pada dilakukan. akhirnya ini kayak Joe Biden kan. Joe Biden itu kan diledek kan. 4 bulan hanker down di dalam bunkernya. Bunker, ya. Dia lockdown di situ, dia membuat studio mini dan sama juga kayak kita. Bahkan Obama melakukan Zoom dengan Biden dan dia wawancara dengan protokol physical distancing juga. Ya, Obama ini kalau di Amerika, kalau di Indonesia itu kayak Bang Sandi ya, Kenapa? Raja Webinar. Iya. Banyak banget sampai bikin backdrop sendiri. Iya, untuk webinar ya. Karena ini ya nggak ada kerjaan. Raja Webinar. Iya. Terus dia sampai di bunker gitu ya, berbulan-bulan. Iya. Dan akhirnya buat studio mini sendiri. Dan itu juga jadi fenomena di sana. Cuman sekarang yang lagi isu itu adalah pemilu ini nih bagaimana Demokrat mendorong untuk udah karena pandemi kita ini pemilih lewat pos aja. Dari rumah aja ya. Wah, cuman agak rame. Trump nolak banget. Dan dia bangun narasi jangan itu nanti akan fraudnya tinggi, ini pemilunya akan curang. Sama kayak kita juga, Pak. Iya. Trump justru yang anti, yang incumbent. Tapi liberal pengen, karena liberal kuat. Di orang-orang perkotaan yang melek dengan untuk mengirim-ngirim surat itu. Begitu. Ya biasa surat menyurat lah ya. Biasa surat menyurat. Kalau bentuknya email mungkin lebih stres lagi. Lebih stres lagi, ya kan? Dia kan bisa diserang oleh troll-troll dari Rusia atau dari Cina kan gitu. Oke. Bagaimana pengaruh resesi di Amerika? Apakah bisa membuat Trump kalah? Seperti bisa. Udah. Paman bilang kan, ini Jadi sekarang aja, ekonomi ya. Udah, sekarang Trump bayangin ya. Coba perhatikan, Sisip juga. Mulai 2 minggu ini, Trump udah kampanyenya pakai masker. Twitternya konservatif, tokoh-tokoh konservatif, anak-anaknya Trump, si Trump Junior, Ivanka Trump mempromosikan pakai masker. Bahkan Trump tadi saya lihat mengunjungi tempat-tempat pakai masker. Berarti kan ada orang independen yang menerima ide itu. Presiden mesti juga mempraktekkan itu. Jadi Trump nggak bisa argon-argon banget. Datanya kayaknya udah bilang bahwa dia harus ikut juga itu sama pandangan banyak orang untuk menjaga itu. Karena kan udah almost hampir 170.000 yang meninggal di Amerika. Jadi seperti itu, Ri. Dan pusatnya New York. Ya. Yang mana itu daerah negara bagian biru. Ya, biru. Yang bisa dicuri lah sama Ya, Trump dikit-dikit ya, kan. ya. Oke, terus minta tanggapan hubungan pemilu Amerika dan geopolitik yang dibahas sama Mardigu yang berhubungan dengan Indonesia dong, Paman Sap, terima kasih. Yang mana ya? Mardigu kan banyak bahas. Ya, yang lu tahu aja. Ya, saya pikir udah. Oh, tapi kita bahasnya di tempat Budi ya. Ya. Oh ya. iya. Ya kan kalau yang dibahas di Budi kemarin itu bagaimana? Oh iya, lu di tempatnya Joe Budi. Biden. Ya, Joe benar. Biden ini seolah-olah adalah calon yang memang calon lemah yang disiapkan oleh Republikan konservatif
untuk melakukan konspirasi supaya Ya. mudah dikalahkan. Tapi mungkin gamenya begini. Kalau Biden jadi presiden, maka dia menang bukan karena orang mencintai dia dan jadi gelombang kayak Obama. Tapi yang memenangkan dia orang adalah yang nggak mau Trump jadi presiden. Tapi kalau Trump jadi presiden, memang orang itu mau memilih Trump. Jadi saya pikir itu yang Kayak pemilih Prabowo ya. iya, mungkin begitu ya. Ya kira-kira begitu. Oke. Terus kenapa presiden? Nah ini juga nih menarik nih. Dulu juga kemenangan Bill Clinton itu kan ekonomi stupid. Ekonomi itu. Dan Pak Mansab berkali-kali bilang ini adalah permainan ekonomi. Ekonomi, second Trump. Ya, kenapa isu ekonomi itu dianggap paling paling tajam lah gitu, peluru yang paling tajam untuk diarahkan kepada incumbency gitu. Iya gimana? Karena Termasuk juga Pak Prabowo sama Pak Jokowi kemarin. Iya, gitu. karena kan incumbent udah udah running administration gitu dia ketika dia sudah menjalankan pemerintahan for certain period 4 tahun atau 5 tahun kan orang akan melihat, pemilih akan melihat waktu dulu memerintah itu gimana gitu. Jadi kita referendum dan caranya yang paling efektif adalah ekonomi, bukan ideologi gitu kan. Karena lebih terukur. Karena dia udah pimpin itu pemerintahan. Tapi kalau misalnya newcomer sama newcomer, itu susah. Ya, agak lebih kompleks. Lebih kompleks. Bisa jadi ini yang dulunya gimana gitu, ada moodnya seperti apa. Tapi kalau udah incumbent sama challenger, nah challenger incumbent ini kan udah menjalankan 5 tahun atau 4 tahun gitu, for certain period gitu ya. Nah, kritik aja kalau dia bagus, dia pasti susah dikalahin. Nah kalau enggak, dia gampang dikalahin. Dan apa yang paling enak ya ekonomi. Bayangkan ya, even udah ada racial issues kemarin gitu, pasca Floyd itu. Sekarang udah normal, udah nggak ada lagi. Dan digoreng-goreng Black Lives Matter, terus dicoba hajar isu itu naik. Tapi kenyataannya masyarakat perlu hidup gara-gara pandemi. Dan yang jadi debat adalah bantuan langsung tunai pakai duanya. Sekarang itu yang masih belum diputuskan di Kongres. Dan Trump ingin kencang lagi. Harus dibantu lagi, karena kan vaksin belum ada. Nah, Warp Speed udah bilang, Warp Speed Operation mengatakan pokoknya udah siap 400 juta van itu botol kecil untuk vaksin udah dibikin, distribusinya udah di-set oleh National Guard, Army yang akan bagi-bagi dan calon vaksinnya udah ada 3 kompetisi nih, mana yang jadi duluan, Moderna, Pfizer dan Johnson & Johnson. Artinya normalnya pasca pemilu Pak, udah bisa dipastikan. Kalau Dr. Fauci bilang akhir Januari atau Februari, berarti kan pemilihannya November. Berarti ketika November masih dalam keadaan pandemi. Nah, dalam pandemi, ya pandemi itu plasentanya adalah pandemi ekonomi kan. Jadi maksudnya di dalam pandemi COVID-19 ini juga berbarengan dengan pandemi ekonomi akhirnya. Nah, pertarungan itu lebih mengerikan untuk bisa menjatuhkan Trump. Walaupun dihajar, Trump nggak kompeten memimpin negara dalam pandemi. Trump ngaco, Trump begini, nggak jelas, gini. Isu itu kalau nggak ada verifikasi perubahan hidup, nggak ada gunanya. Ya. Problemnya ada. Orang kena PHK, kehilangan pekerjaan. Jadi orang bisa percaya bahwa Aktual ya. Aktual. Oh, ini Trump ini memang ngaco nih kepemimpinannya sehingga ekonomi kita susah gitu. Nah, itu yang bahaya. Nah, makanya Trump dia ajar lagi program-program intensif, pokoknya open Amerika supaya ekonomi kita berjalan sebagainya untuk tujuan pemilu. Produced by Total Politik and powered by haluan.co.